City People, di mana saja Anda berada, senang sekali bisa menjumpai kembali Anda semuanya dalam Parlemen Talk di edisi Mei 2024 bersama saya, Silvana ya. Terima kasih dan apa kabar Anda semuanya? Semoga tetap semangat di tahun-tahun yang penuh dengan semangat dan tentunya tantangan luar biasa ya, karena tahun ini masih menyisakan 6 bulan ke depan. Tidak terasa ya, ini tersisa 6 bulan ke depan untuk kita bisa terus menggapai cita-cita dan merencanakan ataupun mencoba untuk bisa memenuhi apa saja yang sudah menjadi target kita di 2024. Dan Parlemento kali ini kita akan membahas mengenai atau lebih tepatnya mendiskusikan mengenai Perda Peraturan Daerah Kota Layak Anak KLA. Ini sudah dibahas di legislatif di DPRD Kota Makassar sudah dalam beberapa waktu sebelumnya, dan pada akhirnya di akhir April kemarin, tepatnya di hari Selasa 30 April 2024, Kota Makassar akhirnya bisa memiliki peraturan daerah tentang kota layak anak karena perdanya akhirnya disahkan. Dan hari ini kami di tim Smart City Makassar.com yang Anda bisa saksikan nanti perbincangan ini di Smart City Makassar.official, kami menghadirkan salah satu tentunya yang juga punya andil besar dalam mengawal proses lahirnya Perda Kota Layak Anak tersebut, karena beliau berada di Komisi D DPRD Kota Makassar. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan orang muda penuh semangat ini dari DPRD Kota Makassar, Bapak Hari Kurnia Pakambanan. Selamat sore, Pak Selamat Bro. Apa sore, Kakak. kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat ya. Yes. Terima kasih banyak ya. Ya, Sudah kita terakhir bertemu itu di tahun sebelumnya, tahun tahun kemarin ya. kemarin. Tahun kemarin Ya, ya. Dan setelah itu berasa. disibukan dalam aktivitas-aktivitas lain di legislatif, dan kami kembali bertemu akhirnya di 2024, masih tetap bersemangat, masih tetap energi muda tentunya, dengan penuh gagasan dan ide-ide. Nanti kita tunggu ya gebrakan dari Bro Hari ya Ya, ya. di legislatif di nanti di waktu-waktu mendatang. Oke, kita bahas langsung saja ya nih Pak Bro Ya. mengenai Perda Kota Layak Anak. Oke. Nah, sebelum sampai pada penetapan Perda Kota Layak Anak di akhir April 2024 kemarin ya, Ya, tentu Anda juga sudah mengikuti ya proses ya. daripada Ranperda sampai akhirnya disahkan menjadi Perda Kota Layak Anak. Ini butuh waktu berapa lama sih sebenarnya dalam sebelum ditetapkan akhirnya menjadi Perda Kota Layak Anak? Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya Ya, menyapa juga siap. dulu dong. Boleh, boleh, boleh. Apa sih Ya, istilahnya para Smart pemilih City People. Smart City People Ya, yang ada di mana saja ya. yang menyaksikan channel ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Tetap semangat. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Kakak Sil. Ya. Oke, butuh berapa lama? Ini saya lupa tepatnya berapa lama, Kak. Ya. Tapi ini kita cukup intens Ya. untuk menggenjot ini karena kami rasa Perda ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Kota Makassar, dan sangat mendukung, menjadi supporting Ya. dari program Bapak Wali Kota kita, yang kita ketahui sejak awal beliau punya moto, punya program jagai anak ta ya. Ya. Nah, jadi kami dari legislatif berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Makassar juga ya, kami dengan penuh semangat menggenjot adanya mulai dari Ranperda hingga terbit menjadi peraturan daerah Kota Makassar ini ya, kurang lebih enggak sampai setahun, Kak, ini Ya. Perda ini bisa
disahkan Ya, oke. gitu. Jadi Oke, karena mengingat urgensitas ya urgensi. daripada Perda Kota Layak Anak ini harus segera disahkan. Oh ya, saya juga ingin menginformasikan kepada Anda Sporty People bahwa perbincangan kita di Parlemen Talk kali ini disiarkan dari Ali Space Coffee ya yang ada di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 9. Ini adalah sebuah area walking space yang dilengkapi dengan kafe yang sangat Instagramable ya. Jadi Anda bisa singgah sore-sore kalau sementara mungkin agak butuh waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, tempat ini bisa menjadi salah satu alternatif ya. Oke, sekarang kan kita tahu nih ya, Bro Hari, bahwa kasus-kasus bullying ya Oke, terhadap anak, terus kemudian hal-hal kekerasan bahkan kepada anak yang itu bahkan dilakukan oleh orang terdekat ya, oleh oke, ayah kandungnya, om kandung, omnya sendiri atau kakak kandungnya itu banyak sekali terjadi, apalagi Makassar menjadi salah satu kota besar ya, kota metropolitan di Indonesia. Nah, menurut Anda apakah hal-hal tersebut juga sudah sangat cukup diakomodir apa yang menjadi kebutuhan perlindungan untuk anak sendiri di Kota Makassar pada Perda ini? oke. Ya, itu bahkan menjadi salah satu eh, isu Ya, isu yang menjadi konsentrasi kita dalam menggodok Perda ini. Kebetulan alhamdulillah saya diberi amanah juga masuk ke dalam pansus ya. ini, panitia khusus untuk pembahasan Perda Kota Layak Anak ini. Jadi itu menjadi salah satu juga, dan ada di bukti keseriusan Ya, kita. ya, Kita mengcover juga di Perda ini, ada di salah satu pasalnya itu menjamin ya, eh, perlindungan anak terhadap misalnya bullying atau kekerasan, bahkan mohon maaf ya, tindak-tindak kriminal ya. lainnya kita cover di Perda ini semua, bahkan sampai ke tingkat perkembangan anak ke depannya itu di backup semua di Perda ini, Kak. Jadi Termasuk punishment gitu terhadap pelaku. yes, pastinya ada punishment dan juga pembinaan. Ya, Itu yang menjadi, kalau punishmentnya kan ya, eh, mengarah ke ranah hukum ya. hukum, Ya, tetapi kita di pemerintahan pembinaan, lebih ke pembinaan terhadap korban, ya. atau ya bisa saja mantan pelaku yang pernah itu eh, dibina lah. Ya. Eh, Sepakat dulu sebenarnya untuk Ya, urusan umur anak ya. ya. Kategori anak itu kalau berdasarkan di Perda ini umur berapa? Oke, Sampai berapa ya masa dianggap anak-anak? anak-anak itu kita merujuk dulu, kita melihat yang duluan disahkan, sorry, mohon maaf, bukan duluan disahkan, tapi yang lebih umum kita bahas kalau kategori anak itu biasanya rentang balita, Balita bayi di di bawah bawah 6 tahun. 5 tahun, Ya, kemudian langsung melangkah ke pemuda. Tuh biasanya tuh yang ya. umum kita dengar kan, pemuda mulai dari 16 ya kalau nggak salah ya, 16, sampai 35 tahun. Berarti kalau kita lihat anak ini ya eh, 16 ke bawah. 16 ke bawah ya, Yes, itu masih masuk masih kategori masih anak ya. kategori anak. Nah, keberhasilan dari implementasi ya Oke. Perda Kota Layak Anak ini tentunya kan membutuhkan sinergi ya ataupun kontribusi dari pihak-pihak terkait ataupun stakeholder ya. Ya, Di Komisi D sendiri yang jadi mitranya adalah Dinas Pengendalian Penduduk ya. Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak juga, DP3. Iya, DPA ya, ini merupakan dinas-dinas yang eh, menjadi pilot project ya iya, untuk leading. mengawasi tentang tumbuh kembang anak, ibu dan lain sebagainya. Karena kami sendiri kita semua nih ya mungkin smart city people tahu pasti bahwa begitu miris melihat kasus-kasus kekerasan dan bullying terhadap anak ya yang akhir-akhir ini kayaknya semakin semakin marak terjadi. Iya, iya, iya. Nah, dari Komisi D sendiri pada saat
pembahasan ini kan pasti ada dengar pendapat begitu ya Pak, dengan Oke, mungkin Dinas Perlindungan Anak. ya. Kira-kira yang sangat mencuat dari di Kota Makassar ini seperti apa? Oke, kalau bicara tentang kasus Ya, terhadap kasus anak, ya. eh, sebenarnya kita kalau pandangan pribadi saya Kak ya, berdasarkan bagaimana kita diskusi dengan Ya. dinas terkait, itu kita lebih sebenarnya yang lebih concernnya itu mengarah ke kategori anjal. Oh, oke. Anak Jadi jalanan ya. yes, kalau tindak kriminal ada, tetapi Mm-mm. tidak 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 cukup kritis. Ya. Cuman yang sebenarnya eh, yang cukup konsentrasi itu adalah di anjalnya, karena kadang berawal dari situ Kak, kekerasan dan Ya, ya. lain-lain di jalan. Itu kan kita tidak bisa kontrol bagaimana lah kerasnya kehidupan anak-anak ini kalau di jalan. Nah, Iya, iya. itu tapi alhamdulillah puji Tuhan, terima kasih juga kepada dinas terkait, khususnya dinas sosial dan Dinas dinas sosial. perlindungan Oke. anak. Bagaimana kita lihat sendiri sekarang anjal di Kota Makassar sudah luar biasa berkurang, bahkan target zero anjal kemungkinan bisa kita capai kalau melihat di lapangan, sudah clear Sudah lah, berkurang ya, berkurang sudah berkurang. manusia-manusia silver. Itu manusia, anak-anak yang jadi manusia silver, yang boneka-boneka itu kan sudah di perlimaan bandara sana sudah Iya. bersih, sudah tidak ada. Ya alhamdulillah luar biasa. Jadi kita bisa lihat sendirilah di lapangan. Nah, Oke. mudah-mudahan dengan itu Ya. tingkat kekerasan terhadap anak bisa berkurang. Oke. Ya, Ya jadi karena memang Perda ini memerlukan pendekatan secara holistik dan ya, terpadu ya dari pihak-pihak terkait. Tadi Pak Haris sendiri sudah menyampaikan nih ya Smart City People bahwa di mitra ya, mitra-mitra kerja dari Komisi D itu ada Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, dan Dinas KB. Ya, ini tiga dinas yang memang juga harus terpadu dan secara berkesinambungan ya melakukan ya, pengawalan terhadap pelaksanaan Perda itu sendiri. Nah, hal-hal apa lagi yang ditekankan dari Komisi D untuk pada saat uh, penentuan Perda ini? ya. Oke. Jadi utamanya Kak, kita Ya, di pansus ya, ya panitia di khusus Pansus. ini. Ya, eh, jadi kalau saya menekankan, kita semua menekankan itu, kalau saya pribadi saya selalu sampaikan 3 hal mendasar ya, untuk anak ini. Pertama, kesehatannya, oke. yang kedua, pendidikannya, yang ketiga, bagaimana tumbuh kembangnya, Ya, attitude-nya, ya. dan jaminan eh, perkembangan anak ini ke depan, dan itu semua terangkum di eh, di Perda Kota Layak Anak ini. Dan terkait dinas yang terkait itu bukan cuman sekedar di dinas KB, dinas perlindungan anak dan perempuan, bahkan di dinas kesehatan, dinas pendidikan juga, sampai ke tingkat camat lurah juga mengambil peran Kak. Salah Oh, satunya di tingkat camat lurah itu, di tingkat kelurahan pun itu ya. kita bisa lihat dengan adanya program pengentasan stunting, Oh, ya. pencegahan stunting, Ya. itu kan perlindungan anak Ya. juga itu. Ya. Ya, gitu. Ya, karena kelurahan sampai RT RW itu yang langsung Iya, yang dekat ya, terdekat. terdekat ya Yes. dengan lingkungan masyarakat. Nah, layak anak itu artinya sebuah kota yang memberikan kenyamanan ya Ya, bagi anak untuk tinggal. Jadi nyaman dari lingkungan, nyaman di keluarga, nyaman di luar ya, di ya, luar rumah dan maupun di dalam rumah begitu kan ya Pak. ya. Nah, hal-hal untuk mendukung hal itu kan biasanya juga ada yang mempertanyakan tentang masalah utamanya adalah dari sisi ekonomi keluarga gitu kan ya Pak. Jadi Benar, ya. em, program apa ya dari pemerintah kota yang mungkin dari legislatif bisa digenjot lebih didorong lagi agar salah satunya memberikan impact pada peningkatan ekonomi masyarakat. Oke. Jadi eh, nah ini dia. Cukup seksi Ya, pertanyaannya ini Kak, karena memang saya kalau ditanya apa sih yang paling mendasar
Ya. Kalau berbicara kota layak anak, ya itu jawabannya, lingkungan dan faktor ekonomi yang paling utama. Coba kita, ada beberapa kasus di lapangan, saya diskusi dengan dinas terkait, khususnya dinas perlindungan anak, dinas sosial. Anak-anak ini kalau ditanya, dan beberapa juga saya temui langsung, saya kalau jalan-jalan apa biasa ada anak-anak gitu kan, kita saya ajak ngobrol. Nah itu faktor ekonomi, mereka kadang disuruh menjual, kadang juga karena attitude-nya yang anaknya ini memang masih kecil tapi sudah kesadarannya, sudah tanggung jawabnya ada, sudah dewasa, ininya, eh, dia kadang dia menganggap dirinya menjadi tulang punggung di Ya, keluarga. Nah itu lebih cepat dewasa ya. ya, faktor ekonomi, faktor ekonomi. Jadi program apa dari pemerintah? Saya sih, kalau saya pribadi, hampir semua dinas, kalau bisa semua yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi di masyarakat itu, ya harus kita supporting. Nah contoh misalnya eh, di Spora sajalah, Ya. dinas pemuda dan olahraga. Nah dinas pemuda dan olahraga itu, saya biasa share, saya biasa sampaikan kalau kita ada monitoring apa, ayolah ini momen kita dalam rangka kita OTW, kita menjelang eh, bonus demografi. Ya. Nah disinilah momen kita di Spora bagaimana memberi support, karena apa yang kita berikan sekarang itu menjadi modal menuju bonus demografi nanti. Kalau kita di sini salah, Ya. ya kedepannya kan bisa meleset tuh. Nah itu ada pengembangan, misalnya pelatihan eh, untuk talenta-talenta muda kita, eh, dalam dunia usaha juga ada pelatihannya. Terus dinas-dinas lain mungkin kalau skala ekonomi apa ya, di UMKM bisa di sorry, dinas, kalau dinas sosial, dinas kesehatan itu kan penyuluhan tentang kegiatan-kegiatan tentang bagaimana, contoh misalnya dinas kesehatan itu ya bagaimana harus berperilaku hidup sehat di lingkungannya. Kalau peningkatan taraf ekonomi paling di Disnaker, dinas tenaga kerja, dinas eh, pemuda dan olahraga, dinas koperasi dan UMKM, dinas pariwisata, dinas kebudayaan pun Ya. itu bisa loh masuk di eh, konteks perlindungan anak. Contoh talent-talent muda, Ya. anak-anak ini yang punya talenta di dunia seni, menari dan lain-lain, buatkan sanggar seni dan itu bisa menghasilkan, eh, bisa menjadi produktif lah Ya. gitu kan. Jadi di Makassar ini memang mungkin perlu didorong untuk wadah ya, Wadah wadah itu untuk bisa menyalurkan bakat dari para anak ya. ya. Jadi menarik juga sebenarnya program-program dari Pemkot, misalnya kemarin lomba lari yang Ya, pakai sendal itu ya apa apa namanya ya? sih yang lari malam itu Iya, ya, lari malam. naik run. Terus kemudian juga dari Pak Wali itu membuat arena sirkuit balapan ya, Ya, daripada balapan-balapan liar begitu kan. ya, Jadi itu tentu tadi yang seperti Pak Hari sampaikan, memang harus perlu terus didorong ya ya, dari dinas terkait ini, mengupayakan ada wadah-wadah penyaluran gitu ya, kan ya Pak Hari, termasuk di pembinaan. Nah, ya. kalau pembinaan ini model-model pembinaan yang ada selama ini Pak Hari bagaimana yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait? Saya rasa sudah Ya. sangat baik, tapi tentunya landasannya kalau saya pribadi ya tidak ada yang sempurna Kak. Ya. Tidak ada yang sempurna. Nah, tetapi kita ambil sisi positifnya, karena alasan itu ya kita terus tidak boleh cepat puas. Artinya kita tidak bisa puas sekarang dengan capaian apapun itu. Kita syukuri, tetapi kita harus genjot lagi, minimal kita pertahankan Kak. Ya, pembinaan-pembinaan yang ada, dan saya rasa ini sangat-sangat perlu kita konsentrasi di sini, karena talent-talent kita di Makassar luar biasa hebatnya, prestasi-prestasi yang bisa kita capai
bisa jauh lebih banyak lagi Kak kalau kita genjot Iya, pembinaan-pembinaan. ya, ya benar. Pembinaan termasuk pada Anjal. Nah, ini Ya, Anjal-Anjal yang dikumpulkan dibawa kemana nah sekarang saat ini ya? itu juga yang selalu kita mendorong, itu lebih ke dinas sosial. Iya, dinas Kita sosial. mendorong kepada dinas sosial bagaimana lebih memaksimalkan lagi fasilitas yang ada. Nah, yang diambil sekarang kan ada namanya RPTC. Ya, Ya, yang di sana itu itu sama ada satu ya, Matiro Deceng. ya Matiro Deceng. Ya. Cuman kalau untuk kota ini, Kota Makassar, kita bawanya ke sana. Nah, RPC itu. RPTC itu RPTC. ya. Nah, di sana itu, nah itulah yang kita kita harus, Kota Makassar butuh menggenjot lagi, memberikan wadah, memberikan fasilitas, karena kadang kondisi sekarang mungkin over capacity, Iya. kemudian kita masih pengen memberikan binaan lebih lagi, tetapi wadahnya masih kurang. Nah, itu salah satu yang perlu kita genjot lagi, karena di situ banyak loh yang harusnya kita bisa lakukan pembinaan ya di eh, ranah spiritualnya, mungkin anak-anak ini di attitude-nya dan lain-lain. Nah, disitulah sebenarnya. Nah, nanti setelah matang baru kita eh, Tapi mereka disalurkan ya Pak Hari. Maksudnya setelah mendapatkan pembinaan, kemudian disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan begitu. Jadi tidak dilepas kembali, di akhirnya kembali lagi ke jalan Pak. nah, itu dia yang menjadi PR kita sekarang, Iya, Kak. iya, Jadi begini, kita keinginan kita, kerinduan kita iya. sampai ke arah situ. Prinsipnya adik-adik ini yang diamankan, dibina, Ya, harusnya sudah matang dan diberikan wadah. Artinya ada koneksi antara mungkin dari pihak swasta atau pemerintah sendiri. ya. Ya, saya sih kalau masih diberi kesempatan, tapi kalau berdasarkan Ya, kontestasi kemarin mungkin hasilnya belum ya, tapi ya ini salah satu kerinduan. Mudah-mudahan teman-teman ya. yang lolos ini kali ini bisa melanjutkan lagi ya Kak ya. Saya sih punya ide ke depan, sebenarnya seandainya saya masih diberi kesempatan, saya ingin memberikan ide kepada pemerintah kota Makassar, Ya. bagaimana misalnya kita nggak perlu tuh ke pihak swasta dulu, misalnya internal kita aja ya. Di beberapa dinas kan, di semua dinas, di semua kantor ada tuh yang namanya cleaning service, Ya. ada yang bagian ya staff-staff lah yang ini. Nah, itu kan lumayan tuh bisa menampung, Betul. Ya. bisa menampung eh, anak-anak. Tetapi kembali lagi kita lihat regulasi, apakah sudah layak kerja, sudah layak untuk bekerja atau belum. Nah, itu kan ada aturannya Kak, umur tertentu yang umur produktifnya jangan sampai masuk lagi kita ke ranah eksploitasi. Ya. Iya kan. Eksplorasi anak. Iya, nah itu sebenarnya yang harus kita eh, kita pangkas, jangan ada eksploitasi anak di Kota Makassar. Ya. Tapi memang yang terjaring selama proses razia ya, kalau Ya, tidak salah, dinas sosial itu sangat giat melakukan itu ya ya, selama bulan Ramadan. Yang bahkan terakhir informasinya ada beberapa yang sudah memang tadi ya seperti Pak Hari sampaikan diarahkan ke RPTC itu ya. ya. Dari Makassar, nama aslinya Pak. Nah, itu juga salah satu PR kita Kak. Ya, Saya banyak sharing dengan dinas terkait, khususnya dinas sosial, dinas kan ada sosial. bidang khususnya Ya, untuk penanganan anjal ini. Jadi banyak juga kejadian, apalagi di posisi batas kota dengan ya kabupaten lain. Makassar ya. Makassar dengan contoh Maros tuh di bandara tuh, Ya, di perlimaan ya, itu. Makassar dengan Goa, mungkin ada yang sampai ke Petarani di Alauddin ya, sana. Nah, itu kadang Bapak Ibu di eksekutif terbentur dengan aturan itu. Diamankan cucu-cucu, pas mau dipanggil orang tuanya, mau dibina, ya. oh ternyata Tinggalnya di Maros. bukan warga Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan ke depan ada solusinya lah. Ya, Ada bagaimana ada kebijakan terhadap ya. kejadian gitu. Ya, dan itu salah satu nasib ya, bukan nasib takdir ya dari kota.
metropolitan ya, metropolitan, yang betul. bisa menarik minat orang untuk datang ke kota ini ya. Apalagi Betul. Makassar memang berada di tengah-tengah, diapit oleh beberapa Apa? kabupaten kota ya. Jadi lalu lintasnya cukup bisa dilakukan dengan sangat mudah ya Pak Ya. ya. Itu juga yang hampir setiap saat ketemu dipertanyakan, ini orang Iya, Makassar kah? Atau orang ya, dari mana kah ini? betul gitu Ya. kan dipanggil orang tuanya, dilihat datanya kata, waduh bukan warga kota Makassar. Jadi dikembalikan lagi ke daerahnya. Ya apa boleh buat kita terbentur dengan aturan kak? Oh, Ya gitu. tidak, seandainya ya inilah persoalan ya kita mau pakai anggaran Ya, Makassar harus eh, orang Makassar ya. harus, jangankan itu kak, begini, Ya, kadang saya ini sorry agak agak iya, agak iya, agak boleh, boleh. bergeser sedikit Iya, tapi ini jadi nyerempet. Eh, Kadang gini loh, kasus dalam sektor bidang kesehatan ada banyak beberapa warga kita temui di kota Makassar, apalagi saya di daerah sana iya, Biringkanaya iya, eh, ada laporan, Pak Dewan gini 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 ada yang butuh sakit gini nggak ada iya, BPJS-nya, oke bawa ke rumah sakit Daya, ada jam kesda tuh di sana kita iya, jamin tuh. Pas sampai di sana kan kalau panik gitu kan enggak sempat kita periksa tuh kak ininya, sampai di sana dilihat identitasnya, aduh bukan warga kota Makassar. Nah begitupun anak-anak ini, anak-anak ini apalagi kalau terlanjur nih kasihan menjadi korban kekerasan iya, atau butuh penanganan medis dan lain-lain, tetapi itu tidak menjadi eh, apa ya, kalau memang sifatnya urgent ya harus ditangani kan iya. gitu. Jadi ya sebenarnya kerinduan kita cukup besar sekali untuk kota Makassar, untuk anak-anak kota Makassar khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan Oke, gitu. jadi sebenarnya segala lini sudah diupayakan ya, dan Diupayakan terus berkomunikasi antara legislatif dan eksekutif, karena ya. apapun semuanya harus memang melalui pemantauan ya dan pengontrolan dari pihak legislatif ya. Nah, di program-program itu sendiri kan juga membutuhkan anggaran ya, Ya, Pak ya. Hari. Sejauh mana dan seberapa besar sebenarnya support khusus untuk anak ini, untuk kota lain anak? Untuk kota layak anak ini jadi gini, Ada secara spesifik atau seperti apa? secara spesifiknya saya tidak, saya takut untuk sampai takutnya Jadi saya rancu ya ininya ya, meleset meleset ya, ya. apa yang saya sampaikan, tetapi begini sifatnya aja secara Hmm. ininya kita berusaha semaksimal mungkin. Contoh aja kak, salah satu Ya, peruntukannya misalnya untuk apa? untuk pendidikan, Ya, contoh salah satu ya, kak untuk pendidikan aja, ya di samping karena sudah diatur oleh aturan ya, sekian persen dari APBD itu harus untuk ya, dinas pendidikan, tetapi saya selalu sampaikan, kami selalu sampaikan, siapkan wadah untuk jaminan pendidikan, dalam hal ini bahasa umumnya beasiswa. oke. Beasiswa Setiap dinas tidak ya, apanya untuk pengalokasian itu? tergantung dinas-dinas terkait, contoh misalnya eh, ya ini salah satu contoh dinas pendidikan Ya, itu tadi dalam bentuk beasiswa, ya. dinas kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan Oh, oke. Jamkesda di rumah sakit Daya, Ya, mungkin ada dinas kebudayaan supporting terhadap sanggar-sanggar tari, kelompok-kelompok tari. ya, Nah Dispora dinas pemuda dan olahraga eh, itu ada pembinaan yang tadi kan, pelatihan-pelatihan, nah itu penganggarannya ke situ. oke. Jadi tergantung leading sektornya kan Ya, di bidang apa. Nah selalu kita upayakan ada wadah untuk anak-anak ada di, porsi ya. ada porsi, bahkan ke dinas tenaga kerja pun kelompok pemuda boleh. Kelompok pemuda secara aturan menurut saya diskusi dengan di bapak ibu di snaker boleh tuh kelompok-kelompok pemuda di supporting, ada kegiatan-kegiatan yang bisa bisa jadi produktif lah. Contoh misalnya ada usaha-usaha kelompok pemuda atau apa itu bisa. Ya, Ya yang sekarang lagi rame misalnya barber shop, ya. banyak tuh sudah ada di kota Makassar. Oke, jadi Gitu. pesan dari legislatif itu dan arahannya sudah sangat jelas ya, bahwa Ya, di setiap
dinas sebenarnya sudah diarahkan dan disarankan ada porsi ya Ya, masing-masing untuk bagaimana mendukung tumbuh kembang anak ya. ya, Jadi tergantung dari masing-masing dinas itu seperti apa penyesuaian dari program-programnya ya. ya, Jadi tugasnya. semuanya berujung pada apa ya pembinaan Ya, gitu ya, peningkatan kapasitas anak ya ya, gitu ya, terus memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk bisa berkreasi bagi berkreasi. anak ya, dan Ya, anak itu umurnya di bawah 16 tahun gitu ya, ya. Jadi kalau sudah masuk 18 19 sudah masuk kategori pemuda kategori ya. pemuda. Sudah Ya. pemuda ya, tapi ya tetap ada juga sebenarnya porsi untuk pemuda lain lagi kan ya. Lain lagi. Lain Ya. lagi. Oke. Nah, kalau dilihat di Kota Makassar ini sebenarnya tadi ya kalau kita mau kupas satu-satu sebenarnya waktunya tidak cukup. Tapi secara gambaran umum saja nih Pak Hari ya, potensi-potensi seperti apa sih sebenarnya dari anak-anak di Kota Makassar ataupun sampai tingkat pemuda sebenarnya yang bisa Pak Hari lihat ini jadi peluang sebenarnya besar untuk Kota Makassar. Oke, wah ini yang selalu saya diskusikan sama Oke. teman-teman pemuda. Ya, Kalau karena ini kan di dalam, mewakili anak muda juga ya nih ya, kenapa saya Pak Hari. betul, kenapa saya konsentrasi terhadap pemuda dan anak, Iya. eh, karena ya saya harus bertanggung jawab dong. Ya, Saya adalah representasi betul. pemuda, Ya. ya bukan ngaku-ngaku pemuda ya, karena Tapi ya, Pak. umurnya masih masuk Iya, kategori aslinya pemuda masih lah. pemuda ya. Ini Oke, pemudi soalnya. iya dong. Oke. Jadi saya selalu sharing. Ternyata Kak, yang saya temui banyak Iya. banyak sekali potensi yang ada di Kota Makassar. Salah satu contoh, kemarin itu tuh saya agak-agak concern terhadap teman-teman yang hobi eh, game online. Iya, iya. Nah, game online saya pun sendiri hobi. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi, waduh, kadang keasikan main, waktu nggak kontrol kan. Nah, saya bayangkan, ini saya baru sendiri. Bagaimana kalau Iya. ribuan anak-anak begini di Kota Makassar? Ayo, saya diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu di Dispora, Ya. gimana nih, bisa nggak kita adakan pelatihan apa? Kita tes lah sebagaimana potensi anak muda Makassar. Ternyata setelah diadakan pelatihan dan mentor yang datang itu sebenarnya luar biasa sekali. Itu kalau Pelatihan main game. jadi ini pelatihan di dunia digital Oh, Kak. di situ. Edit-editan apa kayak buat film, buat animasi. Yang kemarin datang itu di tahun kemarin itu saya sih sedikit kasih challenge buat Oke. kakak-kakak di Dispora sini. Coba bisa enggak kita hadirkan mentor yang sifatnya apa eh, skala internasional gitu Iya. ya. Dia bilang boleh, bisa. Nah, ternyata ada orang Indonesia yang eh, mengambil peran di film apa sih kalau tidak salah Transformer apa kata, Iya. datang tuh ikut pelatihan, dia buka pelatihan, anak-anak Makassar ini diberi undangan untuk ikut. Ternyata banyak Ya. banyak yang punya potensi hebat gitu di dunia itu. Ternyata dari awalnya main game, ternyata mereka hobi main game karena passionnya di dunia itu. Jadi prinsipnya gini loh Kak, Eh, tinggal wadah dan pengarahan terhadap Oke. anak-anak muda, khususnya pemuda. Tinggal kita kasih pengarahan. Mungkin di dunia seni juga banyak yang punya talenta. Ya mungkin sekarang artis-artis ada beberapa tuh anak-anak Makassar kan Iya. yang jadi artis. Kemudian di dunia di dunia olahraga banyak juga. Kalau dunia olahraga saya kemarin sempat bercanda Kak, Iya. saya bilang bisa enggak ini teman-teman adik-adik yang karena lingkungannya akhirnya masuk ke tindak kriminal yang yang busur-busur itu tuh. Iya. Nah, saya coba kasih challenge ke teman-teman di Spora lain kembali. Saya bilang, bisa enggak tuh kita ajak mereka, kita coba bawa ke cabur panahan gitu. Iya. Iya. Kita coba kasih mereka alat, siapa tahu Ya. bisa jadi atlet. Karena kalau dibayang-bayangkan nih, bayangkan ini tengah malam gelap tidak ada lampu, bisa Tembus kena itu. kena sasaran. Bisa Bahkan ada tembus. yang dia belakangi jadi apa kena sasaran tuh.
apalagi kalau dikasih alat, siapa tahu ya, siapa tahu bisa. Tapi lebih seriusnya lagi, eh, saya rasa banyak anak-anak Makassar yang jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan, Kak. Ya, Dalam berbagai bidang saya rasa anak-anak Makassar bisa kok. ya, jadi memang harus membutuhkan wadah ya. Wadah yang kita harus buat. Wadah yang nyaman, terus kemudian arahan yang tepat gitu Ya, ya untuk bisa menyalurkan keahlian-keahlian ya daripada disalahgunakan gitu ya. betul. Menarik juga sebenarnya Betul. ya. Kalau itu memang disalurkan secara tepat ya Ya. untuk anak-anak muda di Kota Makassar. Baik, balik lagi nih di Perda Kota Layak Anak ya, Pak Hari. Jadi setelah disahkan Oke. secara maksimal itu sudah berlaku disahkan atau bagaimana? Ada proses apa lagi setelah disahkan? Sebenarnya secara kalau Perda Iya, setelah disahkan iya, itu sudah berlaku, cuman ada tahapan untuk khusus Kota Makassar mungkin uji coba. lebih lebih afdol lagi, biasanya Perda digandeng dengan adanya Perwali. Oh, Jadi ya. lebih tegas lagi. Jadi kita tunggu eh, dengan Perwalinya. Perwali ketika sudah ada sudah clear. Tapi ya secara penerapan barangkali sudah bisa, dan kita menunggu proses penganggaran selanjutnya untuk mensupport. Tetapi saya rasa sebenarnya ini tinggal pengembangan lagi, karena sebelum ada Perda ini pun Kota Makassar itu sudah sangat konsentrasi terhadap anak-anak yang ada di Kota Makassar. Oke, Gitu. jadi itu ada batas waktu tidak ada ya Pak? Maksudnya setelah Perda disahkan, kemudian ada deadline begitu buat wali kota untuk segera membuatkan perwali. Ah, Kalau ini ya sebaiknya sesegera mungkin, Sesegera mungkin. ya, high respon semua, dan saya rasa Ya, khususnya Pak Wali, pemerintah Kota Makassar selalu supporting ya, terhadap ini, tidak menunggu waktu lama. ya. Ya, Apalagi Pak Wali Kota ini juga cukup aware ya ya, dengan perlindungan terhadap perlindungan anak ya anak, buktinya dengan peluncuran program Jagai jaga Anakta, kemudian ini juga akan secara inline dengan pengentasan kemiskinan, stunting ya, ya karena memang terkait dengan ekonomi ya balik-balik lagi ke sana betul, semua ya Pak Ari dan itu sebagai imbas ya dari sebuah kota metropolitan ya, gitu. Artinya semakin banyak orang, lapangan kerja semakin sedikit gitu ya, ya. Jadi tantangannya untuk hidup di Kota Makassar ini semakin tinggi tentunya ya. Tapi dengan adanya Perda Kota Layak Anak ini menunjukkan komitmen juga dari legislatif untuk mendukung bahwa anak memang harus mendapat tempat yang layak, aman, nyaman ya ya. di Kota Makassar ini. Oke, Pak Hari ada hal-hal yang secara urgent dan teknis mungkin sedikit saja yang bisa Anda gambarkan di Perda ini yang nanti akan bisa ditindaklanjuti lewat Perwali. Hal urgent dan teknis itu sebenarnya, Misalnya apa saja yang diatur di situ? oke, kalau itu kan sebenarnya semua sudah tertuang. Saya boleh Iya, boleh, eh, silahkan. ini kita lihat ada, ah, ini ada beberapa bab Ya, di Perda ini. eh, ini kita langsung saja, ada bahkan tertuang di bab 4 ini. Saya rasa ini cukup menjadi konsen, itu adalah hak dan kewajiban anak. oke. Ini yang menjadi konsentrasi kita ya. Kalau saya baca satu kan nanti Ya, ini hak anak dan hak dan kewajiban anak. kewajiban anak itu aja kita menjadi, itu menjadi konsentrasi melalui Perda ini. Ini ada beberapa poin di dalamnya, Ya, ada 5 poin di dalamnya, mulai dari hak-hak anak, hak kelangsungan hidup anak, ya, kemudian perlindungan anak di dalam hak tumbuh kembang anak pun diatur dalam sini, sampai kepada hak berpartisipasi. Eh, ya mungkin lebih ke arah bagaimana mengatur partisipasi anak ini jangan sampai meleset ke arah eksploitasi anak. Iya, jadi saya rasa cukup itu aja. Yang paling utama sih sebenarnya hak tumbuh kembang anak ini, bagaimana
mendapat supporting dari pemerintah, karena kalau kita berbicara anak, konsentrasinya kalau saya pandangan saya pribadi ya, kata kuncinya di situ aja, tumbuh kembang. Ya. Tumbuh kembang di situ Ji sebenarnya, di situ semua merangkum tumbuh kembang anak. Kalau Ya. itu sudah terkontrol dengan baik, ya berarti tumbuh kembangnya baik ke depan, Ya. menjadi eh, Generasi itu generasi ya, penerus, penerus generasi emas ya. generasi emas Kota Ya, Makassar. Kota Makassar Iya, ya. Jadi salah satu motivasinya pengesahan dari Perda ini untuk mewujudkan generasi emas ya generasi di emas. Kota Makassar dari untuk Indonesia ya, dari Yes. Makassar generasi emasnya. Jadi sudah secara komprehensif ya Pak ya Iya, mengatur di Perda tentang hak dan kewajiban anak ya. iya, Anak itu punya hak loh untuk tumbuh kembang dengan baik ya, betul. mendapatkan lingkungan yang baik, yang nyaman, perhatian, ya, Perlindungan. ya pendidikan dan segala macam. Jadi memang kata kuncinya di Perda Kota Layak Anak ini adalah memberikan hak dan kewajiban ya kepada Iya, anak secara merata iya, gitu ya Pak Hari. betul. Oke, terima kasih banyak ya Pak Hari. Ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Perda Kota Layak Anak? Mungkin pesan kepada para orang tua, anak generasi muda, karena Anda juga mewakili generasi muda Makassar yang patut dong dibanggakan bisa masuk di legislatif dan mendapatkan kesempatan untuk ikut berkontribusi dan justru juga masuk di pansus Perda Kota Layak Anak ini, Pak Ari. Ya, Oke. silakan. Closing statement nih. Iya, silakan. Jadi mungkin di kesempatan ini saya menyampaikan, menitip pesan buat Ya, eh, anak-anak muda dulu mungkin ya, ya, silakan. anak-anak muda yang ada di Kota Makassar, melalui momen ini, di saat ini kita harus, anak-anak muda Kota Makassar harus siap. Pintu sudah terbuka sangat lebar. Kita tinggal beberapa tahun lagi masuk ke dalam eh, zona, ke dalam kondisi bonus demografi, dan itu kita harus manfaat. Kita sebenarnya bersyukur ada di fase ini, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin talenta. Saya yakin setiap kita itu sudah dititipkan masing-masing talenta Kak, tinggal bagaimana kita kembangkan talenta kita pakai dengan positif. Dan buat pemuda, yang nomor satu, kita jaga attitude yang baik. Saya rasa itu yang modal utama. Kalau Ya, itu sudah ada, yang lain saya rasa akan datang dengan positif, akan datang dengan uh, impact positif lagi. Jadi kalau untuk bicara tentang anak, sebenarnya saya lebih ke orang orang tuanya. tuanya. Betul. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak di Kota Makassar, eh, ya kita, saya rasa tanpa disampaikan juga Kak, semua orang tua pasti ingin anaknya jauh lebih baik lagi. Tapi di momen ini saya sampaikan, jika Bapak Ibu mungkin lebih ke melihat ya, melihat di lingkungan ada kejadian atau yang di luar daripada eh, apa ya, batas normal, ya saya di sini sebagai salah satu anggota legislatif boleh menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar membuka pintu dengan selebar-lebarnya. Ya mungkin dalam konteks pengaduan atau apa, ya ayolah kita peduli dengan anak-anak yang ada di sekitar kita, boleh tuh. Nah, mungkin saya agak ini Ya, sedikit ada yang silakan. teringat Kak, Ya, kita patut berbangga ya, Kota Makassar di tahun kemarin ada salah satu prestasi di ranah anak ini, ya, khususnya teman-teman di Dinas Perlindungan Anak ya, eh, bisa menghadirkan yang namanya shelter warga. ya, Shelter warga ini ternyata setelah saya berdiskusi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, ini baru pertama di Indonesia, baru pertama di Indonesia. Nah, itu tadi yang saya maksud, pintu terbuka dengan lebar. Bapak Ibu yang melihat kejadian atau mendapati di lingkungan sekitar, boleh tuh ke shelter warga. Itu ada di kelurahan masing-masing, di pemerintah terkait, sorry, terdekat.
yang ada di sekitar kita. Di RT RW ya? RT RW di tingkat Oh, kelurahan tingkat Kak, tingkat kelurahan. kelurahan itu ada Oh iya benar, ya shelter warga ya. shelter warga. Jadi Ya. ya Ini saya rasa terdiri dari komunitas masyarakat yang di sekitar itu ya, jadi ini dibentuk oleh DP3 DP3A, ya tentunya melibatkan unsur-unsur masyarakat masyarakat sekitar, sekitar. ya gitu Kak. Ya benar ya. Ya. Kita kalau tidak salah terkait shelter warga ini juga Smart City People pernah berdiskusi ya bersama kepala DP3A Ibu Aci Aceh. ya waktu itu, dan Anda bisa mengecek lagi deh rekamannya ya di podcast kami di Smart City Makassar official tentang shelter warga itu sendiri, dan bahkan program ini juga sudah mendapatkan pengakuan ya Ya, secara nasional, tingkat nasional gitu. Dan sangat terkait karena sekarang bulan Mei, bulan Juni itu ada Hari Anak ya, ya, Hari Anak Nasional. Jadi semoga anak-anak di Kota Makassar dengan Perda Kota Layak Anak ini bisa tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hari mendapatkan hak dan juga kewajibannya mungkin untuk Kota Makassar ini bisa berjalan seimbang gitu ya Pak Hari. Terima kasih banyak terima untuk kasih. waktunya. Ini bukan yang terakhir, kita masih akan ketemu-ketemu lagi pastinya ya. Ya, Dan saya yakin dengan semangat dan integritas dan juga pengetahuan skill Bro Hari sudah terbukti di legislatif. Saya doakan kita masih akan ketemu lagi ya di amin, berikutnya ya kan ya. amin, Terima kasih amin. sekali lagi ya. Terima kasih. Terima kasih, sukses dan terima kasih supportnya buat kami semuanya Siap, ya. sama-sama. Ya, Terima kasih. baik. Amin. Demikian Smart City People untuk edisi kita di bulan Mei 2024 ini, Parlemen Talk yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Terima kasih untuk Humas DPRD Kota Makassar yang juga sudah mensupport luar biasa kegiatan ini. Dan kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya menghadirkan kembali para legislatif, anggota dewan yang terhormat untuk bisa mengkonfirmasi apa saja sekarang kegiatannya dari legislatif untuk kepentingan masyarakat di Kota Makassar. Dan selamat buat Makassar, salah satu bukti kerja-kerja dari bapak-bapak di legislatif yang sudah juga berkontribusi besar dalam pengeluaran perda, penetapan perda adalah Bapak Hari Kurnia Pakambanan ini ya. Jadi selamat itu adalah sebuah legacy ya yang beliau ciptakan dengan teman-teman, dan semoga bisa diteruskan kembali di periode-periode selanjutnya. Kita berjumpa lagi Smart City People di edisi berikutnya Parlemen Talk yang disiarkan dari Ali Space Coffee di Jalan Petarani nomor 9. Saya Silvana, selamat berjumpa kembali, beraktivitas kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, sip.